Cirebon. Kata apa yang terlintas pertama kali di benak teman-teman semua ketika mendengar kota Cirebon? Rebon, nasi jamblang, keraton atau bahkan kota wali? Ya, kota Cirebon terkenal dengan beragam hal yang unik dan menarik. Salah satunya adalah keraton. Cirebon dengan luas sekitar kurang lebih 37 km persegi memiliki 4 keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaperabonan. Tetapi titel Kota Wali memiliki tempat tersendiri di hati umat muslim di Nusantara. Keraton Kasepuhan memiliki cagar budaya, salah satunya adalah Sunyaragi, yang merupakan tempat penyebaran syiar agama Islam oleh Sunan Gunung Jati. Dibuktikan dengan adanya beberapa situs penuansa Islam di sana. Assalamualaikum teman-teman, salam budaya. Selamat datang di kota Cirebon. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menyaksikan program terbaru kami, Nusantara Penuh Cerita, yang menyuguhkan berbagai cerita menarik di balik bangunan-bangunan bersejarah di Nusantara. Episode perdana kita kali ini, Napaktilas Sunyarangi di Cirebon, yang memiliki banyak cerita menarik untuk kita ulik bersama. Berikut liputannya. Nah, sekarang aku beli tiketnya dulu nih. Nah, sekarang aku udah di dalam nih. Mau ketemu sama pemandu wisatanya. Yuk, ikutin aku. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Amel dari Nusantara Penuh Cerita. Boleh dikenalkan dengan Bapak siapa dan sebagai apa di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan Bapak di sini sebagai pengelola, di sini Bapak sebagai wakil kabag pemandu dan wakil kabag pemeliharaan. Kebetulan Bapak hampir di sini kurang lebih hampir 13 tahun lebih di sini ya. Ya baik Pak. Nah, teman-teman pasti penasaran kan ingin tahu kelanjutan dari Sunyaragi? Ikutin yuk. Mari, Pak. Mangga, Bapak anterin ke dalamnya. Ya. Mangga, mari. Silakan. Wisata ini berlokasi di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sunyaragi awalnya memiliki luas 30 hektar, tapi sekarang hanya tersisa 1,8 hektar karena meluasnya lahan penduduk. Wah, sayang banget ya. Mari teman-teman, yuk kita lihat yuk apa aja sih yang ada di dalam wisata yang akan kita kunjungi. Saat kita memasuki wisata gua ini, kita akan langsung melihat bangunan besar bertuliskan Gua Sunyaragi yang merupakan panggung budaya dan berfungsi sebagai pentas seni yang dibangun pada masa Presiden Soeharto pada tahun 1985 sampai tahun 1990-an. Kalian tahu nggak sih, ternyata hampir seluruh bangunan di sini terbuat dari batu dan terumbu karang loh. Sedangkan yang kita tahu, Laut Cirebon tidak memiliki material tersebut. Baik Pak, di sini kan bangunannya rata-rata dari karang gitu ya Pak? Ya, betul. Ini prosesnya gimana ya Pak? Kok bisa terbentuk kayak gini? Bangunan yang kita lihat ini karang laut ya. Karang laut. Jadi karang lautnya ini mohon maaf bukan dari pantai utara atau pantai Cirebon. Nah, ini diambilnya dari Gunung Kidul atau Selatan. Oh, dari Gunung Kidul. Yang sedikit ada bantuan di luar Tangga. Baik. Ini usianya udah berapa lama ya Pak? Kalau menurut pembikinan dari 1596 sampai 1788. Kurang lebih hampir 400 tahunan. Nah, Tadi, ini betul nempel kata serogika. Ini karang sebanyak ini kita nempelnya pakai apa ya? iya, pakai apa ya? Nah, ini dulu sebelum ada semen, kita ini ada bahan dulu yang buat nempelin karangnya, itu antara perpaduan antara pasir gunung dan putih telur. Jadi dengan katakan putih telur itu bukan makna sesungguhnya. Jadi orang-orang dulu yang melakukan kegiatan atau suatu kerjaan itu tekadnya digambarkan kayak telur. Telur. Bulat,
Nah itu bisa menjalankannya secara putih, tulus, bersih. Gua Sunyaragi memiliki bagian yang fungsinya berbeda-beda loh. Baik Pak, di sini ada berapa gua ya Pak? Ya ini kebetulan di Gua Sunyaragi itu kurang lebih ada 10 bangunan guanya, dan itu nanti masing-masing fungsinya beda. Oh, nanti berbeda-beda bisa fungsinya. keliling ya. Iya. Dan nanti Bapak tunjukin. Bisa sambil disebutin ya Pak fungsinya? Siap-siap. Gua pengawal, jadi pengawal itu istilahnya tempat berkumpulnya para pengawal kesultanan, jadi atau prajurit pilihannya. Jadi ini khusus kalau bahasa sekarang gua pampres atau bodyguard lah. Jadi ini kalau sultan di sini, jadi para pengawal ini kumpulnya di sini. Ini kebetulan kita nggak bisa masuk, ada airnya ya, jadi kita cancel. Kedua, ada gua Pandai Kemasan berfungsi untuk membuat alat tajam, perabotan rumah tangga kesultanan, dan cindera mata yang bahannya terbuat dari logam. Pada tahun 1890, gua tersebut dibom oleh Belanda karena ketahuan menyimpan banyak peralatan perang untuk melawan Belanda. Yang ketiga, ada gua Simanyang yang berfungsi sebagai pos penjagaan oleh prajurit. Dari gua Simanyang, saat kita masuk ada 2 bangunan, yaitu Bangsal Cinem dan Madebeli. Yang gua paling terbesar ya Pak? Iya. Ini namanya gua apa Pak? Nah, ini namanya gua peteng. Ya, peteng itu artinya gelap. Nah, itu ini buat melatih kekebalan tubuh. Ini kalau keturunan pengen masih kuat badannya atau prajurit, jadi pengen sungguh-sungguh menjalankan dia sebagai prajurit yang tangguh. Nah, ini di dunia atau di tesnya di sini. Jadi suruh puasa lah saya intinya. Jadi itu akan menurut ini kekebalan tubuh. Nah, itu atasnya ada untuk gua kuncit. Jadi kayak menara pengawas bahasa dulunya. Kalau bahasa sekarang buat ngintip ya sama aja. Jadi itu dulu yang di atasnya itu posisinya kuncit itu atau menara pengawas itu, jadi fungsinya buat ngawasin. Jadi dulu yang disimpan di atas itu prajurit yang hendak memanah. Nah kemungkinan ya kalau mungkin pasukan dia menembak per. Nah ini sampingnya ada gua Langse. Langse itu bahasa Cina kuno yang artinya itu tirai atau hordeng yang terbuat dari air. Jadi orang yang di dalam situ atau gua Langse itu buat zikir. Jadi kalau keluarga atau turunan berzikir situ atau berdoa situ, nah itu nanti nggak kelihatan. Jadi ketutup dengan dua tirai yang terbuat dari air. Gitu. Dari air tirainya gitu. Betul. Yang ketujuh ada Gua Arga Jumut yang digunakan untuk pertemuan besar tamu kesultanan. Di bagian belakang gua ini terdapat 2 pintu yang pada masa kesultanan diyakini bisa tembus menuju Mekah, Madinah, dan Cina. Dan hanya berlaku bagi keturunannya yang memiliki ilmu tinggi, hati bersih, dan dibarengi tafakur dan tirakat. Nah Pak, katanya ada 2 pintu yang bisa nembus ke Mekah, Madinah, sama Cina ya Pak. Itu gimana Pak? Bisa dijelasin? Ya, nanti Bapak jelasin ya. Kebetulan di bagian Gua Sunyaragi ini, terutama di bagian belakang namanya Gua Arga Jumut. Nah ini ada 2 pintu, nanti bisa ke Mekah, Madinah, dan ke Cina. Itu ke Mekah, Madinah, dan Cina itu kenapa ada 2 pintu? Kalau ke Mekah, Madinah itu kita balikin lagi dengan Syekh Syarif Hidayatullahnya. Ya. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah itu sebenarnya cucunya dari Prabu Swangi. Itu anak yang dari perempuan yang bernama Nyimas Rasantang. Jadi Nyimas Rasantang itu menikah dengan Pangeran Mesir atau Raja Mesir yang bernama Syekh Syarif Abdullah. Akhirnya menikah. Nah itulah akhirnya dikaruniai 2 putra yang diberi nama Syekh Syarif Hidayatullah atau Sumenggati dan Syekh Nurullah adiknya. Nah kalau yang ke Cina kita balikin lagi dengan istri Gunung Jati yang dari Cina yang bernama Putri Ongtin atau Liongtin. Liongtin. Ya, yang panglima armada dunia terkenal itu Pak Laksmana Cengho atau Chenghua yang ada di Islam di Pulau Jawa. Nah kan ada pepatah juga kejar ilmu sampai ke negeri Cina. Yeah. Kalau kita mengingat ke duniawian, kalau kita mau ke akhirat kita ada pintu ke Mekah, Madinah. Ya itu tadi syaratnya yang punya ilmu tinggi beserta punya bacaannya dibarengin dengan tafakur dan dirakat. Dengan katakan tafakur dan dirakat itu dari orang dulu itu matanya nggak tidur, melek, perutnya lapar, puasa. Dari tingkatannya dari 1 hari sampai 40 hari gitu nih. Baik Pak. Ya. Selanjutnya ada Gua Padang Ati yang berfungsi untuk menenangkan hati ketika seseorang memiliki masalah. Kemudian turun ke bawah kita akan mendapati monumen Cina yang berupa gundukan tanah dan terdapat pohon kelengkeng Cina yang tidak pernah berbuah dari dulu sampai sekarang. Di depan monumen Cina kita akan melihat patung Garuda yang sedang terlilit ular. Wow, apa ya arti dari patung itu?
Patung itu menyimbolkan burung yang memiliki dua sayap dan bisa terbang kemana saja. Namun, ketika dia dililit ular, burung tersebut tidak bisa bebas terbang. Patung ini juga memiliki pesan moral loh untuk kita agar kita tidak memiliki sifat sombong. Di samping patung Garuda itu terdapat gua Kelanggengan yang memiliki arti keabadian. Gua ini berfungsi untuk melanggengkan dan mengabadikan kedudukan atau jabatan sultan dan pejabat tinggi. Setelah ini, kita lihat ke atas yuk. Pak, ini Goa Lawa Ya. sama Goa Pawon ya? Ini Fungsinya gua, apa, Pak? Jadi gua Lawa dan gua Pawon itu fungsinya sama dengan gua Pawon ya. Jadi Pawon itu istilahnya dapur ya. Dapur. Tapi fungsinya bukan buat masak, tapi buat nyimpan makanan. Jadi yang udah siap saji antar bawa di keraton. Jadi gudang lah istilahnya, udah lemari. Nah ini gua Lawa juga sama aja buat nyimpan makanan. Nah ini karena disebut gua Lawa, dulunya ini depannya ada pohon gede namanya pohon gambir yang dikerumuni kelawar. Karena pohon gambirnya rusak karang, dan ya kita tebang, hanya kawannya bubar gitu. Jadi diabadikan dengan gua Lawa gitu. Selanjutnya ada gedung pendopo atau gedung pesanggerahan yang dibangun pada tahun 1848 yang merupakan akulturasi dari bangunan Belanda, Cina, dan Indonesia yang berfungsi sebagai tempat istirahat keluarga saat berkunjung ke Cirebon. Gedung pendopo ini dibangun oleh Ratu Adima. Kalian tahu nggak sih siapa Ratu Adima itu? Ratu Adima adalah ibunda ratu dari Pangeran Cirebon. Samping keunikannya, ternyata gua ini juga memiliki mitos yang sudah menjadi rahasia umum loh teman-teman. Apa ya kira-kira mitos real tersebut? Baik Pak, mitos apa yang ada di masyarakat tentang Goa Sunyaragi ya Pak? Oh ya, jadi kasar ngomong kalau orang yang berkunjung di Taman Sari ini pasti ini nanyain tentang perawan sunti mitosnya ya. Jadi perawan sunti ya. Jadi ini maaf, ini bentuknya kayak gini sekarang ya. Dulu bentuknya kayak perempuan lagi duduk. Oh. Jadi ini kita ganti awalnya dengan gini. patung ya. Jadi ini perawan sunti ini mitosnya apabila yang itu seorang gadis atau perawan yang belum menikah nanti sisa jodohnya. Susah jodoh. Ya, itu kan nggak Oh, apa-apa. mitosnya gitu ya, Pak? Ya, kalau ini kan kasar ngomong patungnya beda ya. Iya. Nggak apa-apa itu. Nggak kita apa-apa. ganti. Nah, itu kan dulu patungnya perempuan. Oh. Jadi kalau yang megangnya patung perawan sunti ini nanti susah jodohnya, nggak dapat jodoh kasar orang belum nikah. Ini kenapa bisa berubah bentuk kayak gini Pak? Karena rusak, akhirnya kita Karena ganti dengan patung-patung biasa aja. Oh, Gitu. Jadi buat simbolisasi aja. Oh, Buat apa bentuk bahwa di sini tuh ada simbol patung perawan sunti yang posisinya di tengah-tengah pintu masuk gua petang yang ngalangin masuk gua petang. Karena apa posisinya yang ngalangin? Ya itu ada pepatah orang tua dulu. Kalau yang bilangin sama gadisnya, Neng jangan duduk depan atau pintu berdiri, gitu. ntar pamali. Pamalinya kenapa? Orang nggak bisa lewat, nutupin jalan gitu. Bukan sisa jodohnya ya. Patung perawan sunti ini lokasinya berada tepat di depan pintu masuk gua petang. Patung ini tidak boleh disentuh oleh gadis atau perawan. Jika mitos ini dilanggar, sebagian masyarakat percaya gadis tersebut akan sulit bertemu dengan jodohnya. Mitos ini sangat terkenal bukan hanya di wilayah Cirebon saja loh, tetapi hampir di berbagai daerah. Para orang tua juga tidak sedikit yang melarang anak gadisnya duduk di depan pintu, dengan alasan khawatir anak gadis mereka itu akan sulit bertemu dengan jodohnya. Faktanya, jika kita duduk di depan pintu, justru akan menghalangi orang yang akan keluar Sebelumnya masuk namanya rumah. siapa? Namanya Vito Azmi Askandar, Asli orang sini? asli dari Cirebon Barat, Jagapura Lor. Sering kesini? Udah 2 kali. Dua kali. Oke, menurut AA gimana sih mitos yang ada di Sunyaragi ini? AA percaya nggak? Yang termasuk yang itu patung Perawan sunti. Iya. Oh. Gimana komentarnya? Menurut saya sih apa ya, itu mah legenda zaman dulu. Jadi percaya nggak percaya saya sih ya. Soalnya mitos dari zaman dulu sih. Mitos selanjutnya,
Jika ada sepasang kekasih yang berkunjung ke Sunyaragi, pasangan tersebut akan berpisah setelahnya. Wow, serem juga ya teman-teman. Selain mitos dan bentuk bangunannya yang unik, di area wisata ini juga sering muncul kejadian-kejadian mistis. Seperti beberapa pengunjung yang sedang memotret, terkadang tanpa sengaja menangkap sesuatu hal yang tidak wajar. Hal itu terjadi tidak hanya di malam hari, namun juga di siang hari. Jangan khawatir teman-teman, kejadian-kejadian tersebut diyakini hanya sebagai mitos aja kok. Sebaiknya jika ingin datang ke Sunyaragi, jangan datang seorang diri ya. Ajak juga teman-teman atau keluarga kalian biar wisata kalian semakin seru dan menyenangkan. Sunyaragi masa kini menjadi salah satu cagar budaya dan objek wisata religi di kota Cirebon. Setiap tahunnya Sunyaragi memiliki acara rutinan loh. Di sini sering dilaksanakan sholawatan dengan iringan pawai obor serta festival lampion pada bulan 1 Muharram untuk memperingati Tahun Baru Islam. Adanya festival lampion ini melambangkan kolaborasi budaya yang dimiliki oleh Cirebon dan Cina. Oke Pak, baik, terima kasih atas semua penjelasannya dari Bapak tentang Gua Sunyaragi. Kami jadi tahu semua tentang Gua Sunyaragi. Semoga bisa lagi ya Pak. Oke teman-teman, itu tadi dia penjelasan dari Gua Sunyaragi. Nanti kita jalan-jalan lagi ya. Jangan lupa terus ikuti channel kita di Nusantara Penuh Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.